Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, selamat malam dan Sukihoto, Namo Buddhaya. Dan sebelum Bante berbicara mengenai topik yang sudah diberikan kepada saya, yaitu patutkah ya kan memiliki ambisi. Jadi patut nggak sih kita memiliki ambisi? Ya, sebelum kita akan berdiskusi mengenai ambisi, pertama-tama Bante mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Anggrek Dhamma Sasana yang telah mengadakan kebaktian pada hari ini. Dan yang kedua juga Bante mengucapkan mohon maaf pada Bapak Ibu yang biasa mengikuti kebaktian malam, karena kita sudah libur beberapa hari ya, termasuk tadi pagi. Jadi karena Bante ada banyak kegiatan di Jakarta sehingga kebaktian terpaksa ya kita ditiadakan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, kalau mengenal kata ambisi ya, patut nggak sih kita punya? Patut nggak kita punya ambisi? Kebanyakan ini ada dualisme. Kebanyakan umat Buddha bilang, oh Bante saya tidak berambisi, ya saya tidak berambisi. Tetapi ada juga yang bilang, oh Bante ambisi itu harus. Nah jadi menurut Bapak Ibu, ambisi itu harus kita punya atau tidak punya? Ya jadi kira-kira boleh nggak kita punya ambisi? Ya. Kalau bilang kita nggak punya ambisi, tetapi semuanya mau ya, semuanya mau, termasuk itu adalah ambisi. Jadi ambisi identik dengan kata keinginan ya, kita keinginan. Boleh nggak kita memiliki keinginan? Ya, jawaban dari Bante secara duniawi boleh ya. Jadi Anda sudah tahu kan jawabannya, patutkah kita memiliki ambisi? Jawaban Bante patut. Ya, maka kita langsung masuk pada sesi tanya jawab. Ya, kan pertanyaannya itu aja kan, panitia. Nah, jadi kita langsung masuk pada sesi tanya jawab. Patut, ya udah tahu jawabannya. Nah, kenapa Bante bilang boleh sebagai umat awam memiliki ambisi? Ya, karena kalau misalnya umat awam tidak memiliki ambisi, maka hidup Anda begitu-begitu saja. Hidup Anda tidak mau berkembang, hidup Anda datar ya. Hidup Anda ya sudahlah Bante, terimalah karmaku ya. Mau nggak kayak begitu? Nggak mau, ya kan? Nggak mau. Kebanyakan orang akan berpikir bahwa kalau bisa lebih, ya, kalau mampu tambah lebih baik. Jadi secara kacamata duniawi, ambisi masih diperbolehkan. Nah kemudian kita naik ke tingkat yang menengah, apakah masih boleh berambisi? Masih boleh berambisi, tetapi dengan mulai pandangan yang benar. Ya, dan yang ketiga, secara spiritual, bolehkah kita memiliki ambisi? Boleh, ya. Ambisinya apa? Kalau yang pertama, mungkin secara duniawi, ambisinya apa? Mau punya rumah, mau punya anak, suami yang ganteng, istri yang cantik, mobil, terus mau apa lagi, harta ya, semua kekayaan semua mau ya. Mungkin mau makan yang enak, mau nonton drama Korea, mau main game tuh yang baru, Squid gitu ya. Nah itu semua kita mau. Nah itu adalah secara duniawi. Nah kalau misalnya secara menengah bagaimana Bante? Secara menengah ambisi juga masih boleh ya. Saya mau rumah, tetapi dengan mendapatkan dengan cara yang benar, sesuai dengan Dhamma.
Saya mau mobil, didapatkan dengan cara yang baik. Saya mau mendapatkan misalnya pasangan, apakah suami atau istri, dapatkan juga dengan cara yang baik. Ya, jangan main santet, nggak bisa itu. Nah, jadi itu cara yang salah. Nah, kemudian juga, saya mau mendapatkan pekerjaan, ya lakukan dengan yang baik. Jadi dengan cara-cara ini maka kita berada pada tahap yang tengah. Nah, kemudian pada tahap yang tinggi apa? Kita mau dalam spiritual, kita mau berusaha untuk apa? Semoga saya mampu mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya, ini adalah tahap yang biasa. Biasa ini adalah tahapan-tahapan atau keinginan daripada mereka-mereka yang ingin mencapai tingkat-tingkat kesucian, yaitu di jalan Hinayana atau di jalan, kita bilang ya, jalan Theravada secara nggak langsung ya. Jadi dalam kendaraan yang kecil biasanya orang berpikir, ya saya pengen untuk mencapai Sotapanna paling tinggi arahat supaya saya terbebas dari samsara. Nah, di jalan yang lebih besar mereka berpikir bahwa saya ingin mencapai kebuddhaan demi semua makhluk. Nah, jadi ini adalah ambisi, ini adalah keinginan, ya. Nah, cuman di sini ada keinginan yang baik dan keinginan yang tadi yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita mengelola ambisi, ya? Bagaimana cara Bapak Ibu mengelola ambisi? Nah, ini Bapak Ibu ada satu pertanyaan. Ketika Sang Buddha ketemu dengan Wisaka, ya, ketemu dengan Wisaka. Nah, dan di sini juga ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada para biku, ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca Dhammapada. Di sini disebutkan di antara semua jalan, ya, maka jalan mulia berunsur 8 adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka 4 kesunyataan mulia adalah yang terbaik. Nah, kemudian di antara semua keadaan, ya, di sini keadaan tanpa nafsu adalah yang terbaik. Dan di antara semua makhluk, maka orang yang melihat di sini mencapai pencerahan adalah yang terbaik. Inilah satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain yang mampu untuk memberikan kita pandangan yang benar untuk mencapai kebuddhaan. Nah, ikutilah jalan ini, maka mara tidak akan datang untuk mengganggu kita. Nah, Bapak Ibu, berarti jalan yang terbaik di sini adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, sebagai manusia yang masih memiliki duniawi, ya, kita belum mencapai tingkat-tingkat kesucian manapun. Nah, makanya dalam mengelola ambisi-ambisi yang kita punya, kita perlu cara yang baik, cara yang benar, sehingga apa? Sehingga semua ambisi-ambisi duniawi yang Anda punya, Anda bisa kelola dengan sebaik-baiknya, tidak sampai membuat kita salah jalan, ya. Jangan karena main judi sampai Anda melakukan pembunuhan, ya. Jangan sampai karena mau kaya, ya, mau dapat uang gampang menggunakan cara korupsi. Jangan sampai karena mau bebas dari depresi kita minum narkoba, ya, menggunakan narkotik. Nah, jangan sampai karena kita mau, ya, istri atau suami yang ganteng kita melakukan santet. Jangan sampai karena kita punya kebencian untuk ini itu kita melakukan pembunuhan. Jangan sampai karena kita mau sesuatu yang terbaik kita membuat masalah. Nah, jadi Bapak Ibu,
ambisi yang kita punya adalah hal yang wajar. Nah, tetapi di dalam kita bagaimana menuju kepada pencerahan ini, kita perlu cara. Ya, cara untuk apa? Untuk memperbaiki ambisi yang tadi sehingga keinginan yang sama, ambisi yang sama dapat terpenuhi, namun dengan cara yang baik dan sesuai dengan Dhamma. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, yang kita harus punya kalau kita belajar 8 jalan mulia berunsur 8, jalan mulia berunsur 8, yang pertama kita harus punya sama diti atau pengertian yang benar, pandangan yang benar. Misalnya, ketika kita menginginkan sesuatu, sudah punya belum pandangan benarnya? Ya, sudah punya belum? Misalnya, Bapak Ibu mau kemarin kita sempat bahas mengenai keinginan dan kebutuhan. Nah, misalnya kita mau apa yang gampang? Mobil ya, misalnya. Mobil. Pandangannya bagaimana? Sudah benar atau belum? Ya, Avanza namanya juga mobil, bisa dipakai. Tetapi Alphard juga mobil yang bisa dipakai. Pandangannya bagaimana? Pandangannya, Bante, kalau pakai Avanza kan masa saya pakai Avanza? Ya kan apa? Mungkin stylenya jelek dan seterusnya ya. Tetapi kalau saya pakai yang satu, secara model, secara kelas itu berbeda. Nah, jadi di sini yang kita harus punya adalah pandangan. Nah, di sini pandangan apa yang kita punya? Ya, apakah kita punya pandangan mengenai oh yang penting ada, sudah nggak apa-apa? Atau yang kita mau adalah pandangan karena siapa gua, ya siapa saya yang akan menggunakan mobil ini. Nah, itu juga bisa dari situ ya. Jadi pandangan benar akan mempengaruhi belakangnya, ya, akan mempengaruhi semua unsur-unsur daripada jalan mulia ini. Tanpa pandangan benar, kalau kita pandangannya salah, maka kita akan seterusnya salah sampai di belakang. Tetapi kalau sudah punya pandangan yang benar, ya, kita akan sampai di belakang dengan urusan-urusan yang baik. Nah, misalnya contoh Avanza dengan Alphard. Pandangan yang benar adalah misalnya, oh saya mau yang sederhana, yang penting bisa pakai. Yang satu, oh enggak, karena saya mau gengsi, ya saya mau dilihat orang dan seterusnya. Nah, jadi ini sudah dua pandangan yang berbeda. Kemudian ke belakang, yaitu pikiran, ya. Ketika orang yang sederhana, pikirannya juga sederhana, ya sudah, pokoknya yang penting AC-nya dingin, bisa jalan, sudah. Nah, tetapi yang satu, masa saya pakai Alphard, bawa sendiri, ya kan, gengsi lah ya. Jadi mau nggak mau pakai apa? Pikirannya lain lagi. Oh, mungkin pakai supir, ya. Nah, setelah pakai supir, pikirannya lagi, supirnya harus begini, ya. Ketika supirnya nggak begini, maka akan muncul lagi masalah, marah, jengkel, kesel, dan seterusnya. Misalnya nggak boleh ngebut dan seterusnya, ya. Ini karena apa? Karena ada keinginan tambahan di situ. Sedangkan yang tadi orang yang sederhana, dia akan stop di situ. Ya, kemudian berikutnya, ya, ketika mulai rasa kesel, ya, misalnya kalau kita sudah punya mobil dengan gengsi yang baik, tentunya apa? Ucapan, kadang-kadang kan ketemu dengan orang lain, kadang-kadang apa yang Anda bilang kalau ketemu teman,
Kalau orang yang punya gengsi, biasanya orang Manado bilang makam puji, ya, suka dipuji. Jadi kalau ketemu teman-teman, lihat nih mobil gua, keren nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Anda punya mobil baru, harganya mahal, pamer nggak? Pamer. Nih mobil gua nih, keren nih, harganya sekian, M. Tapi kalau orang yang punya Avanza, karena dia hidupnya sederhana, perlu nggak dia begitu? Ya kan, paling biasa-biasa aja, ya sudahlah. Avanza kan mobil sejuta umat, semuanya juga punya. Tapi yang satu enggak. Jadi pada akhirnya ucapan, ya, muncul ucapan-ucapan yang ya kadang-kadang menuju pada hal yang kurang baik. Ya, mungkin lu kerja sudah 10 tahun kok nggak ganti mobil? Nih gua aja baru setahun kerja udah ganti Alphard. Nah, jadi sudah mulai dari situ, ya. Kemudian kita next pada perbuatan, ya. Kesehariannya bagaimana? Kemudian mata pencaharian. Kalau orang yang sederhana, ya, dia bekerja dengan cara yang lebih baik dan benar, ya. Tapi kalau orang yang bukan sederhana, apalagi memiliki keinginan yang besar, mereka akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau, ya. Misalnya, ya tadi Bante bilang, ya korupsi. Di dalam mata pencaharian juga kita harus tahu bahwa dilarang, ada 5 jenis yang kita tidak boleh, ya, di dalam kita menjadi kaya. Yaitu kita tidak boleh berjualan budak, ya. Zaman sekarang apa Bante? Zaman sekarang outsourcing, ya, lembaga-lembaga penyaluran daripada pembantu. Kadang-kadang mereka memotong biaya-biaya tertentu yang harusnya diberikan kepada yang bekerja. Nah, ini juga nggak boleh, ya. Karena kenapa? Kita jadi kaya, tetapi kita merugikan orang lain. Atau kita mungkin mengambil budak, ya, untuk dipekerjakan menjadi pekerja dengan dengan nilai atau gaji yang sangat kecil. Nah, ini juga nggak boleh. Yang kedua adalah kita punya apa juga. Yang kedua yang kita tidak boleh punya yaitu berjualan hewan yang akan dipotong. Ya, misalnya kita punya peternakan, kemudian sudah kasih besar ayam, kemudian dipotong. Ya, ini juga nggak boleh, ya. Lele, ayam, ya apapun. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita tidak berjual racun yang dapat menyebabkan kematian daripada makhluk-makhluk, ya, racun. Yang berikutnya adalah kita tidak berjualan senjata yang dapat melukai, ya, bukan hanya senjata pistol, tetapi di sini pengertiannya adalah jala, ya, untuk nangkap ikan, pancing, ya, dan yang dapat melukai makhluk lain. Nah, itu kita tidak boleh. Dan berikutnya yang kelima adalah kita tidak menjual yang zat-zat yang dapat melemahkan lemahnya kesadaran. Nah, jadi kalau orang yang tadi Bante bilang ambisinya lebih kecil, ya, karena dia memiliki pengertian yang lebih baik, maka dia akan so-so, ya, maksudnya hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi kalau yang orang yang memiliki pengertian yang salah, dia akan berpikir gak apa-apalah, ya kan, siapa suruh dia jatuh miskin, kan saya mempergunakan mereka biar saya kaya, ya. Atau mungkin potong ayam untuk dijual, ya nggak apa-apalah, itu karmanya dia jadi ayam, mau dijual. Nah, jadi itu Bapak Ibu, ya, ketika kita memiliki poin yang pertama adalah salah, maka poin yang lanjutnya adalah hal yang keliru, ya. Dan kita akan menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang tidak baik. Nah, berikutnya kemudian adalah daya upaya, ya.
Kalau orang-orang yang memiliki pengertian benar, mereka memiliki daya upaya untuk apa? Untuk menangkal hal-hal yang buruk yang sedang terjadi, dan hal-hal yang buruk yang belum muncul dapat dicegah. Misalnya ketika dia ingin melakukan pembunuhan, dia sadar ini nggak bagus, dia stop. Pikiran jahat baru muncul, dia sadar ini nggak bagus, dia stop. Ini adalah daya upaya yang benar. Sedangkan kalau orang yang tidak memiliki daya upaya yang tidak benar, ya kan, nggak apa-apa Bante cuma nyamuk, ya nggak apa-apa Bante cuma kecoak. Nah ini daya upayanya belum maksimal, ya. Berikutnya adalah perhatian dan konsentrasi. Bagaimana kita melatih pikiran, ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kalau orang yang memiliki ambisi ke arah yang keliru akan menyebabkan siapa yang rugi? Ya, secara nggak langsung rugi diri sendiri. Karena kenapa? Ketika gengsinya dia dipuji, dia senang. Mantap ya mobil baru, senang kan? Wah, bahagia. Lu mau makan apa? Saya traktir. Tetapi ketika ketemu orang yang lain, ya kamu pakai Alphard, ini dong model baru, nih ini ada tipenya sekian, kayak saya punya. Apa yang terjadi? Sakit hati, ya, marah, ngambek. Kenapa? Karena ada orang yang di atas dia. Nah, sehingga yang menderita siapa? Yang menderita diri sendiri. Kemudian karena untuk mencapai kekayaan itu digunakan untuk merugikan makhluk yang lain karena mata pencahariannya salah, maka secara tidak langsung merugikan diri sendiri dan makhluk yang lain. Nah, jadi ambisi, ya, kalau misalnya kita punya ambisi yang seperti tadi, itu adalah yang tidak baik. Tetapi kalau memiliki ambisi yang menengah, Bapak Ibu, itu sudah baik, ya. Bante, kalau saya kan baru belajar Dhamma, saya sudah terlanjur nih. Sudah terlanjur yang mana? Sudah terlanjur yang pertama. Terus bagaimana? Ya, kalau kita sudah terlanjur di dalam yang pertama, ya, Anda punya ambisi-ambisi yang keliru, caranya sudah keliru. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang kita perbaiki pelan-pelan, ya. Kita perbaiki pelan-pelan. Belum ada kata terlambat, ya, nggak ada kata terlambat. Harus memperbaiki diri kita dari sekarang, ya, pelan-pelan. Misalnya kita kaya karena kita telah punya bisnis yang salah satu dilarang oleh Sang Buddha, ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita pelan-pelan menggantinya, ya. Kalau kita yang memiliki suka hobinya gengsi dan seterusnya, pelan-pelan menjadi orang yang sederhana, yang low profile, ya, dan seterusnya. Jadi ini kita bisa latih, Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak bisa latih. Lantas Bante, umat Buddha nggak boleh dong punya ambisi, ya, nggak boleh dong kita punya ambisi. Atau kadang-kadang kalau umat Buddha itu dari kecil Bante dengar, pokoknya umat Buddha itu nggak boleh berpolitik. Boleh nggak berpolitik? Berpolitik boleh, tetapi politik yang normal, bukan politik yang praktis, menggunakan segala cara untuk menang. Nah, itu. Jadi ambisi tergantung daripada bagaimana kita manajemen diri kita sendiri. Kalau manajemen diri kita sendiri itu bagus, maka keinginan juga kita baik. Kita melihat seperti keinginan, ya, ambisi daripada Pertapa Sumedha, ya. Pertapa Sumedha sebelum beliau menjadi sama Sang Buddha Gotama, ya, beliau sudah menjadi seorang pertapa yang sangat hebat. Kalau di waktu itu ketika beliau ketemu dengan Buddha di Pankara, ya, kalau waktu itu beliau mau belajar sungguh-sungguh dengan Buddha di Pankara, bukan tidak mungkin.
beliau bisa mencapai tingkat arahat di hari itu. Ya, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Beliau memiliki pikiran yang lain. Yang beliau pikirkan adalah siapa? Beliau memikirkan adalah kita hari ini. Ya, kalau dulu waktu sama Buddha di Pankara, beliau langsung mencapai arahat, berarti Buddha Gotama nggak ada hari ini. Berarti beliau memiliki cinta kasih sama kita hari ini. Ya, punya keinginan untuk apa? Untuk membebaskan, untuk memberikan pencerahan kepada makhluk di masa mendatang. Nah, oleh karena itulah ketika Petapa Sumedha ketemu dengan Sang Buddha di Pankara, beliau bertekad, ya, semoga saya bisa menjadi Buddha di masa mendatang. Dan di situ karena memiliki ambisi, memiliki tekad yang kuat, nah pada akhirnya beliau terlahir sebagai bodhisatta yang memiliki banyak sekali ya kelahiran penyempurnaan daripada parami, tubuh ucapan pikiran, dan juga beliau pada akhirnya menjadi Buddha Gotama yang kita lihat pada hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu, ambisi boleh kita punya, tetapi perlu dikelola dengan cara yang bijaksana. Ya, mungkin ini dari Bante sebagai pengantar. Kalau ada pertanyaan, Bante persilahkan. Ini ada pertanyaan Bante dari saudara Osada. Bante, kalau misalnya ada pemikiran seperti ini, misalnya saya mau berdana apa saja ke anggota sangga, tapi dengan harapan supaya saya bisa kaya, sukses atau kesohor, itu bagaimana Bante? Kalau kita mau berdana dengan harapan-harapan yang seperti itu, ya terus terang ya, Anda akan mendapatkan justru lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Karena ketika Anda memiliki niat, ya, kita kembali kepada pandangan yang benar. Ketika kita memiliki pandangan bahwa ketika saya berdana kepada anggota sangha biar semoga saya kaya, di situ niatnya sudah kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena sudah diliputi dengan keserakahan. Ya, sudah diliputi dengan keserakahan. Bukan kita berdana untuk membuang keserakahan, tetapi kita berdana jadi seperti investasi, ya, seperti kita mancing, ya, pancing. Kalau mau mancing, ya, di Manado banyak nelayan kan, pancing taruh kail sama cacing sedikit. Kalau dulu Bante pernah, kalau di pantai kan belakang rumah pantai, jadi ikut mancing pernah, ya, taruh cacing sedikit lempar, ya, biar dapat ikan yang besar. Jadi sama dengan ketika kita berdana, ya, kasih sedikit, kemudian berharap semoga proyek 1 miliar dapat, ya. Oh, ingat nih Budana Katina Juba, oh iya ya, cepat-cepat dana, semoga cicilan rumah 12 M selesai. Apa bedanya, ya? Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Jadi ketika Anda berdana, Anda harus bertekad bahwa ini adalah kesempatan saya. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melatih diri kita supaya kita bebas dari keserakahan, supaya kita bebas dari kemelekatan yang menjadi sumber penderitaan kita. Jadi ini adalah tujuan daripada berdana. Anda bisa melepas, ya, Anda bisa melepas. Nah, ini adalah tujuan dari berdana, ya. Kita nggak bisa, ya, Bapak Ibu nggak bisa, misalnya jadi biku itu susah untuk melepas semua yang ada. Tetapi kita nggak perlu melepas semua, tetapi kita pelan-pelan melepas yang kecil-kecil, ya, seperti dana yang tadi yang Anda bisa berikan.
kepada biku, kepada fakir miskin dan seterusnya. Tetapi punyalah hati, punyalah niat yang baik ketika Anda berdana. Kalau Anda sudah punya keinginan yang besar, ya kenapa Bante bilang kecil? Ketika Anda punya keinginan yang besar seperti itu, kemudian keinginan Anda tidak tercapai, apa yang terjadi? Aduh, berarti berdana sama Bante yang itu nggak cun, ya nggak cun. Coba lagi berdana sama Bante yang sebelah, sama nggak cun. Aduh, berarti Bante yang di sini nggak cun, pindah wihara sebelah, nggak cun. Oh, pindah wihara C, nggak cun. Pada akhirnya semua nggak cun. Terus apa yang terjadi? Pindah agama. Karena ternyata perbuatan baik saya tidak berguna, ya, karena saya tidak dapat mobil atau tidak mendapat rumah. Ya, padahal agama menuntun kita bukan untuk dapat rumah. Agama bukan menuntun kita menjadi orang kaya, tetapi agama memberikan Anda jalan menuju pencerahan, ya, yang mendapatkan lebih daripada kekayaan duniawi kita. Anda bayangkan dengan satu sila Anda lahir di surga, semua kekayaan yang Anda punya di sini jauh dengan satu sila. Jadi agama yang sesungguhnya adalah mengajarkan kita untuk bebas dari suffering, bukan menambah suffering, bukan, ya. Dan yang kedua, ketika kita berbuat baik, ya, seperti petani nanam padi, ya, ketika mereka menanam padi, Bante mau tanya kepada Anda, besok dia pergi nggak ke ladang kemudian dia pai-pai lagi, oh padi semoga cepat tumbuh, atau oh tomat semoga cepat tumbuh, ya. Bisa efek nggak kalau tiap hari dia doakan semoga cepat tumbuh, atau memang padi itu tumbuh sendiri? Padi itu, tomat itu tumbuh sendiri ketika ada biji yang baik, ketika ada tanah yang subur, dia akan tumbuh dengan baik. Nah, sama ketika Anda punya biji ini adalah perbuatan baik yang tidak memiliki keserakahan, kemudian Anda tanam di lahan yang subur, itu yang akan berpengaruh kepada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan Anda dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini yang lebih penting. Materi penting, tetapi kebahagiaan adalah yang lebih utama. Terima kasih. Lalu pertanyaan berikutnya, Bante, kalau misalnya kita berbohong karena tidak mau menjelaskan diri sendiri, sebenarnya ini dia tidak merugikan orang lain, tapi hanya judgement orang kepada kita yang terdampak gitu, Bante. Misalnya ketika ditelepon oleh customer service untuk nawarin asuransi itu, kita jawabnya bohong, bilang kita itu udah punya asuransi tempat lain, padahal aslinya kita nggak punya asuransi, tapi kita nggak pengen beli aja supaya nggak ditanya-tanya terus dan nggak ditanya kenapa nggak mau beli asuransi, Bante. Itu kira-kira ada karma buruknya nggak ya, Bante? Ya, jadi ketika kita ditelepon, ya, kesel nggak? Kesel. Ya, bukannya enggak kesel juga, ya. Bante juga dulu waktu kerja kan ada kartu kredit, ya. Jadi mungkin data dari kartu kredit sampai hari ini mungkin mereka masih pegang, kadang-kadang mereka masih telepon, ya. Pak, mau ini nggak, tawarin ini kan, kadang-kadang ada yang telepon KTA lah segala macam. Tapi untung, ya, karena Bante sudah nggak kerja, Bante bilang, ya Pak, saya sudah nggak kerja dari 2013, sudah nggak penghasilan, bagaimana mau bayar nanti? Nah, jadi akhirnya dia akan, oh iya sudah ya, makasih. Ya itu, karena kadang-kadang ketika Anda punya data, kalau kartu kredit atau mungkin rekening mereka sudah dapat, ya pasti kita akan kena telepon, ya. Nah, Bante juga punya, dan memang nomor HP saya dari masih kuliah sampai sekarang masih sama. Jadi, nah, nomor ini mereka masih cari ke Bante kadang-kadang. Nah, kalau misalnya Bante, karena posisi saya dari 2013 sudah memang nggak kerja, nah, Bante ada alasan yang pas bahwa
saya sudah nggak kerja. Nah kalau Bapak Ibu bagaimana ketika ditelepon dalam posisi ini? Nah bisa bilang bahwa saya belum butuh. Ya kita terus terang bahwa saya belum butuh, atau saya nggak mau tawaran dari Bapak dari marketing, ya boleh, nggak masalah. Daripada kita menghindar, besok karena target dia akan cari kita lagi, ya, dan seterusnya. Jadi mendingan kita bilang terus terang bahwa saya belum butuh, terima kasih, dan ya sudah, tutup teleponnya. Paling begitu, ya. Jadi kita menghindar dengan cara yang baik-baik juga. Terima kasih. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, kadang kalau kita memiliki ambisi, kita itu lupa keseimbangan baik, hidupnya kurang seimbang, apalagi batinnya. Sering juga ambisi ini dilatih dengan melihat orang-orang yang lebih daripada kita sebagai tujuan, dan tidak sedikit jadinya seperti iri hati. Bagaimana agar secara kehidupan rumah tangga ini bisa berhasil dan tidak menambah karma buruk, misal seperti rasa iri itu sendiri? Ya baik, jadi memang Bapak Ibu ya, ketika ambisi ini suka dirangsang, ya, suka diberikan penguat, ya. Misalnya ketika Anda mengikuti seminar-seminar yang terutama seminar-seminar motivator, ya pasti mereka akan memberikan kita rangsangan, ya. Nih, gua bisa, Anda juga harus bisa. Ya seperti itu. Jadi biar orang-orang akan lebih bersemangat, ya. Mereka lebih bersemangat untuk mendapatkan impian-impian atau ambisi-ambisi yang mereka ingin capai. Nah, masalahnya adalah semua orang, ya kan, punya kesempatan, ya. Tetapi semua orang belum bisa belum bisa mengatur batinnya yang sama, ya. Kesempatan sama, semua orang bisa kaya enggak? Bisa, ya. Semua orang bisa kaya, termasuk MC, ya. MC juga bisa kaya enggak kamu? Bisa, ya. Kita semua bisa kaya, tetapi kita, ya, kalau misalnya bukan kita, Anda sebagai umat awam bisa jadi orang kaya semua. Semua bisa nggak kaya? Bisa, ya. Balik juga kepada para bante, semua para bante bisa nggak mencapai arahat? Bisa. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana way-nya, caranya, bagaimana manajemennya hingga mencapai tujuan ini, ya. Ketika kita menggunakan cara yang salah, cara yang keliru, pandangan yang keliru, maka ya tadi yang ada hanyalah menumbuhkan loba dosa moha. Kenapa menumbuhkan loba dosa moha? Karena yang Anda harus tahu bahwa loba dosa moha ini berada dengan kita 24 jam, ya. Bante lagi berbicara seperti ini bukan tidak mungkin loba dosa moha ini ada, ya. Loba dosa moha ini ada, ya. Bagaimana ketika Anda juga mendengar, Anda juga merespons, ada loba dosa moha di situ, ya. Jadi loba dosa moha dengan kita 24 jam ada. Oleh karena itulah kita harus menyadari dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mau kaya, kadang-kadang kita perlu impian, ya. Kadang-kadang Anda mungkin melihat satu pola, ya. Misalnya Anda mengikuti siapa yang menjadi idola Anda. Misalnya orang kaya zaman sekarang siapa? Mungkin Jack Ma, ya. Oh, saya mau jadi kaya seperti Jack Ma. Ya udah, Anda ikuti dia punya gaya. Atau Anda mau ikuti seperti pendirinya Facebook, ya, si Mark. Nah, Anda pasang fotonya si Mark, ya. Nah, bisa nggak kaya? Bisa kalau kita berusaha, ya. Kita lihat lagi, saya rajinnya sama nggak dengan dia?
Saya disiplinnya sama nggak dengan dia? Nah, yang perlu kita lihat adalah caranya, bukan kekayaannya. Masalahnya manusia sekarang kita selalu melihat daripada materinya. Ini yang keliru ya. Ketika kita melihat dari materi, itulah yang menyebabkan iri hati, benci, dengki, dan seterusnya. Misalnya kita sudah misalnya Anda sudah berusaha, kemudian Anda melihat kok dia enak banget ya, nggak ngapa-ngapain, kok kaya, saya enggak. Jangan-jangan habis begini kali ya, ada pakai apa enggak, terus dan pikirannya macam-macam ya. Itu jadi bukan itunya yang dilihat, tetapi jalannya Bapak Ibu ya. Yang harus kita bangun adalah relnya, bukan hasilnya ya. Untuk mencapai hasil yang besar Anda perlu suatu usaha ya. Anda perlu suatu usaha. Bante sendiri, Bante sudah bilang kepada Bapak Ibu, saya bukan orang agama ya, saya bukan lulusan sarjana agama, saya lulusan sarjana komputer ya, sarjana komputer di BINUS, bukan lulusan sarjana agama. Terus kenapa Bante bisa ceramah begini? Ya setiap hari saya belajar, ya kan tahu kurangnya di mana, jalannya bagaimana, ya perbaiki jalannya. Jadi bisa, ya kan? Kalau kita bilang, aduh nggak bisa, kok orang lain enak? Iya, orang lain dia lulusannya SAG kan agama, dia lebih muda dari saya. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa, kita belajar dan kita mampu. Jadi itu Bapak Ibu yang harus dilihat adalah prosesnya ya, bukan hasilnya. Proses dulu kita lihat, hasilnya pelan-pelan, oh hasilnya kok begini, evaluasi ya, pelan-pelan evaluasi diri kita. Oh mungkin salah bicara, oh mungkin misalnya kalau Bante punya evaluasi, oh mungkin umat maunya misalnya tanpa meditasi, oh mungkin umat tidak mau meditasi, oh mungkin umat mau menjalankan sila. Nah ini dipikirin, oh jadi caranya besok mesti bicara bagaimana. Nah sama ketika Bapak Ibu sedang meniti karir di dalam pekerjaan atau usaha, Anda juga bisa melihat ini kan. Di dalam karir Anda, kok teman saya dapat bonus 10 juta, saya kerja lebih lama cuma dikasih 5 juta. Oh ternyata dia lebih pintar, dia ambil kursus apa, saya enggak. Nah jadi yang dilihat adalah prosesnya. Kok toko sebelah omsetnya lebih banyak, kok saya sedikit? Oh di sebelah jualnya lebih, barangnya lebih komplit, misalnya harga lebih murah, saya harganya murah tetapi barang kita nggak komplit. Nah ini jadi yang harus diperhatikan adalah evaluasi, cara. Dua ini yang kita harus perhatikan, bukan hasilnya. Kalau kita berlihat daripada hasil, pasti iri hati, benci, curiga, khawatir, takut disaingi, dan seterusnya pasti muncul. Karena kenapa? Kita masih manusia yang memiliki loba dosa moha. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Terima kasih. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang ingin bertanya langsung melalui Zoom, bisa raise hand, nanti panitia akan memberikan akses. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bante, jika terkait sifat perfeksionis, apakah sebenarnya baik, Bante? Secara karir, mungkin hal ini membuat saat mengerjakan sesuatu dengan baik, tapi cenderung mudah stres dan emosi. Stres dan emosi ini juga bisa membuat kita marah dan lain sebagainya. Bagaimana cara menyimbangkan ini, Bante? Ya perfeksionis ya mengakibatkan ya masalah seperti tadi ya. Ya apakah bagaimana cara untuk menguranginya? Bante termasuk model yang ini. Bagaimana cara menguranginya? Ya mulai
menerima apapun hasilnya. Ya, kalau Bante sudah ini ya parah ya, perfeksionis, maunya cepat, tepat, teliti. Dan kalau sudah koreksi harus cepat diperbaiki. Nah ini masalah ya. Ketika kita sudah sering seperti ini, kemudian mungkin ketemu orang yang tidak seperti stylenya kita, tidak secepat gerakan kita, ya pasti yang tadi ya marah, kesel, dan seterusnya itu muncul. Nah sekarang bagaimana caranya? Ya, melatih menerima ya. Pengalaman saya belum tentu sama dengan pengalaman dia. Itu aja. Kalau sekarang mesti menerima pelan-pelan ya, sudah. Dia mungkin belum pengalaman, karena saya sudah pengalaman, jadi saya lebih cepat dari mereka. Ya itu yang kita harus turunkan. Jadi standar kita kepada orang lain turun sedikit. Ya, turun sedikit. Kalau standar kita nggak turun, kesel, benci, dan seterusnya ini pasti ada. Ya, jadi standarnya kita yang turun. Tadi perfeksionisnya 99% kadarnya, nah sekarang mungkin turun 80%. Ya, kalau misalnya kecepatan kita di dalam mengerjakan sesuatu mungkin ya satu case mungkin bisa bikin misalnya 1 jam, ya mungkin dikasih oper sedikit, mungkin 1,5 jam dan seterusnya. Jadi dari cara itu kita pelan-pelan tidak mudah stres dan kita tidak mudah emosi ya. Ketika juga yang ketiga yang biasa Bante lakukan, Bante ngajak mereka ngomong ya. Jadi ketika apa yang saya mau, mungkin Bante kasih taunya caranya mungkin terlalu cepat sehingga mereka nak tangkap, ya kan? Nah kadang-kadang kita harus panggil, ya kita panggil, kita ajari, ya harus ajari, mesti ajari. Kemudian kalau kita sudah ajari sekali, ya kudu sabar, ya kan? Kan namanya baru 1 kali ajarin, ya mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali baru bisa. Jadi kita ubah caranya ya, karena kita nggak bisa ubah orang. Ya kita nggak bisa ubah orang ikut style saya, nggak bisa. Tetapi kita pelan-pelan ajari mereka sampai mereka bisa ya minimal mengikuti pola yang kita mau. Ya mungkin seperti itu. Jadi ketika kita mulai turunkan sedikit, kita ajarkan mereka, nah pelan-pelan mereka juga bisa mengikuti ya kita punya style gitu ya. Cuma mungkin ini kalau kita mungkin para biku mungkin oke. Tetapi kalau mungkin umat mungkin agak lebih susah ya. Karena umat di kantor dan seterusnya biasa persaingan, mana mau untuk kasih tahu orang dengan cara-cara yang lebih gampang. Biasanya kalau bisa dibecek orangnya ya. Oke, terima kasih. Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Bante, di semua komunitas agama atau komunitas sosial itu biasa ada grup kaya dan grup biasa. Biasanya yang julid itu dari grup biasa dan grup kaya banyak yang cari muka. Kenapa begitu ya Bante? Coba diulangi itunya pertanyaannya. Jadi di semua komunitas agama sosial atau komunitas sosial ada saja grup kaya atau grup biasa. Biasanya itu grup biasa suka julid, terus grup kaya itu banyak yang cari muka. Kenapa begitu ya Bante? Grup yang biasa suka? Grup yang biasa suka julid. Julid kayak ngomongin orang gitu Bante. Oh, Kalau grup kaya banyak yang cari muka. Iya, jadi kalau grup kaya suka cari muka ya, karena mukanya hilang. Kalau grup yang biasa-biasa aja, kalangan menengah ke bawah, ngomongin yang kaya. Nah makanya ketika kita kalau misalnya di dalam ajaran Buddha, kalau kita sudah paham bahwa orang kaya karena karma,
Kalau Bapak Ibu sudah percaya karma, ngapain lagi kita pusing? Ya kan? Karma itu apa? Sebab, cause, and effect. Ada sebab, ada akibat. Berarti kenapa dia jadi kaya? Karena ada sebab. Ya kan? Kita harus pelajari sebabnya kenapa. Ya, jadi misalnya ketika kita di grup yang menengah, ya kita lihat misalnya si A kaya, ya kita harus belajar kenapa si A ini kaya, ya kenapa dia sampai kaya, bukan ngiri, bukan timbul kebencian. Si A ini mah kaya gara-gara mah dia misalnya pakai inilah, pakai itu dan seterusnya. Bukan pakai cara ini kita membuat diri kita kaya. Kalau kita selalu berpikir dan suka memiliki pikiran negatif, cemburu sama orang lain, maka kita nggak bakalan bisa kaya. Karena kenapa? Karmanya lain. Ya, karmanya Anda ngomongin orang, bukan kerja. Dia mah kerja sampai kaya. Kita pantas nggak kaya karena kita ngomongin orang, kita nggak kerja. Ya, kita gosipin orang. Jadi waktu kita 24 jam terbuang untuk gosip. Kalau dia kaya, waktu dia 24 jam untuk kerja cari duit. Nah, pantaslah kita nggak kaya, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau Anda mau kaya, ya, Bante pernah ini sharing, ya. Ada seorang upasaka upasika, dia cerita, dia bilang, Bante, kalau umat Buddha itu mau kaya, harus memiliki pemahaman dhamma yang kuat di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak kuat, nggak bisa. Kalau hidupnya nggak tulus, nggak bisa. Kalau cuma di dalam agama, ya di dalam wihara misalnya hanya mau mencari keuntungan pribadi, nggak bisa. Jadi yang harus dilakukan adalah dedicate, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tulus, sehingga inilah menjadi sebab daripada kondisi, oportunitas untuk mendapatkan kekayaan. Ya, dia cerita, dia bilang, ketika saya waktu masih muda, ya sekarang orangnya udah umur 75, ketika saya masih muda, saya pergi wihara, nyapu, karena nggak enak sama pengurus-pengurus, nggak enak lihat saya lagi nyapu. Pengurus-pengurus bilang, udah sini kita yang bantu, kita yang nyapu. Apa yang dia bilang? Nggak usah ya, ini karma masing-masing. Itu ada sapu lain, pergi ambil sapu sendiri. Ya, saya mau bikin karma baik, kamu mau bikin karma baik, kamu nyapu sendiri. Nah, jadi cara begini adalah yang benar. Betul nggak Bapak Ibu? Masing-masing bikin karmanya masing-masing. Ya, masing-masing bikin karmanya masing-masing. Sehingga di situ baru kita bilang pemahaman daripada Buddha Dhamma itu nyata, ya. Kesempatan banyak enggak? Banyak. Ya, ketika Anda ke wihara, Anda lihat wiharanya kotor, lap, pel misalnya, atau lap kacanya, itu adalah kesempatan kita berbuat baik, ya. Jadi ketika kotor jangan bilang, ini mah pengurusnya yang malas. Sebenarnya kalau kita tahu karma, kita bikin, ternyata belum sempat cuci piringnya, kita cuci misalnya. Itu adalah kesempatan yang baik buat kita, ya. Jadi just do it, ya. Iklan apa itu, ya? Nike, just do it. Ya, nggak usah lihat orang, kenapa orang begini, kenapa saya belum. Karena kita melihat orang, kita iri sama orang, kita nggak bisa menjadi sama seperti dia. Karena dia tambah maju, ya, dia sudah kerja, sudah misalnya Bapak Ibu dia sudah kaya, dan dengan kekayaan dia melipat gandakan uangnya. Nah, sedangkan kita dengan modal kita masih sedikit, kita nggak konsentrasi dengan kerjaan kita, malah kita melihat dia, kita cemburu, kita takut, kita khawatir. Jadi pada akhirnya energi yang harusnya kita mencapai kesuksesan, kelamaan lihat orang, ya, jadi nggak sukses.
Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Bante, kalau kita membeli sayur di pasar, ternyata di dalam sayur itu ada makhluk hidup seperti ulat, cacing, keong, dan sebagainya, lalu kita buang ke tempat sampah, apakah kita termasuk melanggar sila ke-1, Bante? Ya baik, jadi ketika kita membuang ya, kalau kita membersihkan dan kita mau buang, ya buanglah di tempat yang sesuai. Misalnya, ya taruh kembali di daerah yang ada pohon atau ada rumput. Nah sehingga makhluk-makhluk yang ini mereka bisa hidup kembali. Ya tapi kalau kita buang di sampah, kan di sampah biasanya kita taruh di plastik. Ya pasti, ya mudah-mudahan bisa dia keluar. Tapi rata-rata ya kalau di dalam plastik dia akan susah untuk keluar. Ya tetapi kalau misalnya kita buang di tanah, cuma kalau di Jakarta mungkin cari tanah kosong juga susah ya. Ya mungkin taruh di pot bunga atau apa, nah dia bisa pergi sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lepas dengan tempat yang sesuai. Jadi kita tidak salah. Ya, terima kasih. Baik Bante, untuk Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama yang ingin bertanya langsung, Di YouTube bisa YouTube. bisa raise hand. Baik, ini ada pertanyaan dari kolom Facebooknya Penyasika, Ibu Yeni Yen. Izin bertanya Bante, temanku yang dagang sepi ya, lalu dia ke orang pintar, apakah itu dosa? Ya, nah Bapak Ibu, ketika kita punya dagangan sepi, kemudian kita pergi ke orang pintar, apakah itu dosa? Dosa? Enggak sih. Ya, tetapi Bapak Ibu yang harus kita tahu, orang pintar itu ada dua. Ya, orang pintar ini ada dua. Orang pintar apa? Orang pintar yang kita bilang secara teknikal mereka mempelajari bisnis. Yaitu siapa? Konsultan. Konsultan sudah mempelajari bisnis, analisa, riset, sehingga mampu memberikan jawaban-jawaban yang pas untuk perusahaan Anda. Tetapi kalau misalnya kita pergi ke orang pintar yang spiritual ya, yang mungkin ya Anda pergi kemana begitu, apakah dia mampu mengatasi permasalahan yang muncul di perusahaan Anda? Ya, Anda pergi ke konsultan, misalnya kayak Bante konsultan pajak. Ketika Anda bertanya pajak, saya mampu jawab. Ya, tetapi ketika Anda dapat orang pajak, kemudian Anda pergi dukun, apakah SPT Anda beres? Jawabannya enggak. SPT Anda tetap harus diperiksa. Oleh karena itu, pergilah ke orang yang tepat, bukan pergi ke aneh-aneh. Ya, di dalam bisnis, Anda punya bisnis masalah, carilah konsultan banyak, ya Google banyak, kita belajar dari situ. Bukan pergi cari orang pintar, ya. Orang pintar tidak memberikan solusi, terhadap bisnis kita. Contoh yang selalu Bante kasih pandangan kepada Bapak Ibu di dalam bisnis. Ketika kita punya bisnis misalnya sepi, apa yang harus kita perhatikan? 4P ya, ini dari satu toko ilmu marketing, Bante lupa namanya, Pearson ya kalau nggak salah yang punya teori ini. 4P. P yang pertama adalah apa? P yang pertama ini adalah place. P yang kedua ini adalah price. P yang ketiga adalah promotion. P yang keempat adalah produk. Ya, jadi hari ini Bante mengajar marketing management kepada Anda malahan. Nah, 4 ini yang harus kita perhatikan. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, secara logika ya, secara logika saya tanya. Ketika kita punya toko sepi karena
place yang masalah. Misalnya, Anda buka toko kelontong di dekat kuburan Jonggol misalnya. Siapa yang mau beli? Ya paling orang yang belanja nanti ya, setiap Cit Yetpan gitu ya, sudah punya duit baru belanja ke toko Anda. Ya, kalau posisi place-nya salah, sekarang Bante tanya, kita mau cari 10 orang pinter, bisa nggak merubah toko kita untuk rame? Nggak bisa, karena kenapa? Place-nya sudah salah, tempat tokonya sudah salah, sehingga nggak mungkin. Ya, Anda mau pasang barang-barang Hong Shui lah, Anda mau minta bahan para biku untuk kepret lah, ya, blessing dan seterusnya, apakah bisa mengubah itu? Nggak bisa, karena tempatnya tidak sesuai. Bagaimana bisa? Ini contoh aja, ya, kita nggak usah bilang orang yang aneh-aneh, tetapi kita lihat daripada yang pertama, place. Makanya umat Buddha kebanyakan tidak rasional di dalam hal-hal yang seperti ini. Pada akhirnya mereka menganggap bahwa blessing, bahwa jimat, bahwa doa, bahwa ya orang-orang pintar seperti tadi ya memiliki kegaiban spiritual, pada akhirnya itu yang membantu mereka. Padahal bukan itu. Kita harus melihat Anda di dalam bisnis ya urusan bisnis, ya di dalam spiritual ya spiritual. Ini adalah hal yang different, berbeda. Yang kedua ya price, misalnya price. Sebagai customer, Bante balikin jawaban pertanyaan ini kepada Anda. Misalnya Anda mau beli misalnya remote ya, remote ini merek A misalnya, kita jual nih, misalnya Bante jual remote ini harganya 10.000 ya, kemudian di sebelah toko saya misalnya dia jual 9.500, barang yang sama. Bapak Ibu mau beli yang mana? 10.000 atau 9.500? Di toko saya yang 10.000 sudah pasang jimat, sudah pasang kodok ya, kodok feng shui, sudah pasang kucing begini-begini dan seterusnya. Anda masih mau beli nggak? Ya enggak lah, Anda pasti secara rasional pergi mana? Pergi di sebelah 9.500. Itu kita sudah nggak perlu tanya orang pinter, tetapi secara rasional karena itu lebih murah. Nah jadi kadang-kadang di dalam bisnis kita harus memiliki clue yang tepat, ya, bukan sama asal orang pintar, ya, bukan. Tetapi kita evaluasi, kita punya usaha sendiri, kita punya toko sendiri. Kenapa kita lagi sepi ya? Nah ini dulu yang dievaluasi. Ya, kalau kita sudah evaluasi, kita sudah dapat jawabannya, kita perbaiki dulu. Nah, kalau sudah perbaiki kemudian mungkin tidak berhasil, coba lagi. Nah, kalau sudah berapa kali coba nggak bisa, ya mungkin. Nah, itu baru Anda bolehlah pergi ke tempat-tempat begituan ya. Tetapi harus evaluasi dan berani untuk memperbaiki dulu. Ya. Itu Bapak Ibu, karena kadang-kadang Bante lihat ya itu umat-umat cuman berpikir yang gampang ya, maunya instan, pokoknya sudah di blessing beres. Padahal it's bukan jawaban ya, itu bukan jawaban. Ya, terima kasih. Bagaimana cara menasehati anak yang selalu mengatakan dirinya bodoh, tidak pintar sekolah, tidak punya teman, dan ingin bunuh diri? Cuman umurnya masih belasan. Bagaimana arahannya Bante? Ya, karena sebenarnya gampang ya. Dia keracunan ya. Keracunan apa? Keracunan
hal-hal negatif dari orang lain. Kamu jelek, dia terima. Kamu bodoh, dia terima. Kamu apalagi? Misalnya, kamu cerewet, dia terima. Kamu gemuk, dia terima. Kamu botak, dia terima. Semua hal-hal yang ini diterima. Ya, pada akhirnya membuat dia depresi, tidak pede, minder, dan seterusnya. Kenapa nggak sebaliknya? Ya kan? Kenapa nggak sebaliknya? Kita melihat hal-hal yang di luar kita. Ya, contoh kemarin Bante baru sempat kemarin ini diskusi sama satu anak ya. Kita sempat diskusi. Dia juga nggak pede. Saya bilang, kenapa nggak pede? Iya, saya begini. Bante bilang, pernah nonton Sidul ya? Kalau mungkin Bapak Ibu tahu nih, nonton film Sidul ya, Sidul anak Betawi. Nah, kita lihat di situ ada tokoh pemerannya siapa? Mandra ya, Mandra. Saya bilang, perbandingan ya, maaf. Secara fisik, kamu sama Mandra itu siapa lebih ganteng? Atau dari muka, dari badan? Ya kan? Kamu. Ya kan? Terus kenapa kamu nggak pede? Kenapa kamu tidak menerima diri kita sendiri? Ya, kalau kita sudah tahu bahwa kita dapat semua sekarang, ini akibat dari kita yang kemarin. Ya, kenapa kita nggak pede? Dan kenapa kita nggak mau memperbaiki diri kita supaya di kehidupan yang akan datang, besok hari dan seterusnya itu lebih baik. Orang bilang, saya bodoh. Ya, saya bodoh. Ya, Bante juga dulu nggak pernah juara, nggak pernah. Nah, kemudian kenapa bisa juara? Karena waktu itu Bante waktu lagi nyalin kunci jawaban LKS ya. Terus bapak guru saya bilang begini, kamu mau sampai kapan ekorin orang? Bante dalam hati, iya juga ya, mau sampai kapan kita nyontekin orang nyontek sama orang? Ada di situ muncul pencerahan, ting. Pada akhirnya, oh berarti saya harus berusaha supaya bisa seperti dia, nggak perlu nyontek lagi. Bante waktu itu belajar ya dari jam 7 pagi kan ke sekolah sampai jam 9 malam. Setiap hari ada les. Kemudian bisa Bapak Ibu ya juara 1 umum di sekolah. Karena kenapa? Belajar, bisa. Jadi jangan menerima orang lain. Orang lain bilang kita apa, ya kita terima, ini kenyataan. Tetapi bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita stop di situ. Tetapi kita bagaimana tanggung jawab kita terhadap diri kita, ya, bagaimana tanggung jawab kita kepada karma baik kita, bagaimana cara kita melihat rasa bersyukur kita. Nah, ini semua kita belajar di dalam keberuntungan kita terlahir sebagai manusia. Sehingga ketika kita merasa bersyukur, ketika kita merasa perjuangan kita di masa lampau untuk mendapatkan state hari ini adalah susah, nah sehingga kita berusaha tidak menyia-nyiakan kehidupan kita. Kita berusaha membuat kehidupan kita bermanfaat buat kita sendiri di masa mendatang dan juga orang lain. Nah, dari situ baru kita bilang kita berhasil ya untuk ya melewati ini semua. Jadi kalau misalnya di dalam case-nya Kopeter ya, kita kasih semangat ya, kita kasih dorongan kepada anak ini. Jadi jangan sampai dia berpikir yang negatif terus. Ya, dan sebagai orang tua juga kadang-kadang orang tua kan sebenarnya maunya baik ya. Bante juga dulu pernah sama satu anak, secara nggak sadar kita suka membandingkan ya. Jadi Bante bilang, nih kamu lihat dong seperti dia nih, rajin ya. Bante kan ini kan adalah hal yang biasa kalau kita membandingkan orang kan, tuh lihat sama si itu baik, si itu rajin, contoh. Nah ternyata anak-anak zaman sekarang mereka nggak suka dibandingkan ya, mereka nggak suka. Nah oleh karena itulah kita jangan membandingkan, kemudian kita jangan
kamu sih malas atau apa, marah dan seterusnya. Kita berikan hal yang positif ya, sebagai orang dekat berikan kata-kata yang positif yang membangun sehingga dia menjadi lebih percaya diri dan seterusnya. Ya. Karena kalau dia sudah jatuh, maksudnya PD dia sudah jatuh, minder, pikiran-pikiran negatif akan lebih gampang berkembang. Ya, kalau pikiran negatif sudah berkembang akan muncul stres, diikuti depresi, diikuti ya tadi ya, apakah dia sakit secara mental atau ya bisa kepada hal-hal yang tidak baik seperti bunuh diri dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sebelum ke arah sana kita perbaiki dulu dari awal ya. Terima kasih.